wa yahsurul milkul haqiqi billahi wahda. Kepemilikan secara mutlak hanya kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakinnahu subhanahu qad abaha lil insani an yatasarrafa bi hadzal mal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala merestui kepada manusia untuk membelanjakan harta yang telah dimandatkan oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia itu berharta. Dia direstui untuk membelanjakan hartanya. Tapi tidak berarti dia semena-mena. Tidak berarti manusia dia beranggapan sebagai pemilik harta secara absolut, secara mutlak. Tidak. Dia harus sesuai dengan aturan, dia harus sesuai dengan prosedur, dia harus sesuai dengan hukum ketika membelanjakan hartanya. Bahkan dia harus sesuai dengan etika yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sucinya. Wa yunfiquhu ala nafsihi wa ahlihi bil ma'ruf wa fi sabilil khair ala syariqatin an yasila ilaihi an tariqi ma ahallallahu la an tariqi ma harrama wa naha. Manusia yang telah diberi harta oleh Allah karena dia dijadikan wakilnya, karena dia diberi mandat, karena dia dipercaya, maka manusia tersebut boleh membelanjakan hartanya untuk kebutuhan dirinya, boleh membelanjakan hartanya untuk kebutuhan keluarganya. Semuanya itu dalam koridor al-ma'ruf, demi kebajikan, demi kemaslahatan dia bersama keluarganya. Ala syariqatin an yasila ilaihi an tariqi ma ahallallahu. Maka semua yang dilakukan oleh dia untuk membelanjakan harta tersebut sesuai dengan hukum-hukum yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak melawan hukum. Dia tidak membelanjakan hartanya apa-apa yang diharamkan oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Allah, maka dia sah, dia benar untuk memanfaatkan harta tersebut. La antariqi ma harrama wa naha. Dia tidak membelanjakan hartanya sesuai dengan apa yang telah diharamkan atau apa yang dilarang oleh Allah. Mengapa seperti itu? Karena harta itu titipan. Dia dipercaya oleh Allah. Dia sebagai wakil. Karena wal wada, dia tidak menipu dan dia tidak merugikan kepada yang lain. Jika dia berdagang, maka dia berdagang dengan cara yang benar. Ketika dia membeli, maka dia membeli dengan cara yang benar. Ketika dia menyewa, maka dia menyewa dengan cara yang benar. Dan seterusnya. Begitu juga wan-nahbi was-salbi war-rashwati war-riba wal-ihtikari wal-ittijari bil-muskirat wal-muharramat. Dia tidak merampas, tidak semena-mena karena dia berharta. Dia tidak melakukan rashwah supaya dia dipermudah untuk memperkaya dirinya. Dia tidak melakukan riba. Dia tidak menipu. Dia tidak melakukan monopoli. Sehingga dia membuat irama pasar. Dia juga tidak berdagang dengan barang-barang yang diharamkan. Seperti dia menjual al-muskirat,
segala sesuatu yang memabukkan. Fal idnu bil istila'i 'alal mali mahdudun bihudud. Maka orang yang berharta itu menguasai kepada hartanya, memiliki batasan-batasan. Tidak sebagai pemilik secara absolut, tidak sebagai pemilik secara mutlak. Dia harus bisa menjaga hukum-hukum Allah. Dia harus bisa menjaga apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan dia selalu melakukan kebajikan. Bahkan dia melakukan yang terbaik. Mengapa? Karena dia dilarang semena-mena. Ketika dia semena-mena berarti dia merampok, merampas hak yang lain. Karena yang lain dalam keadaan susah atau yang lain dalam keadaan sulit. Wal idn bitasarrufi bihi aydan mahdudun ladna nitaqin khas. Dia dibenarkan untuk membelanjakan hartanya itu memiliki batasan-batasan dalam batasan tertentu. Oleh karena itu, dia tidak dibenarkan melakukan sistem monopoli. Wa tas'al anna ba'dal ayat tadullu ala anna al-mala milkun lil insan. Bi qoulihi ta'ala wa jahidu bi amwalikum wa atul yatama amwalahum. Nah, Anda bertanya sebagian ayat-ayat suci Al-Quran itu menjelaskan manusia atau harta itu dimiliki oleh manusia. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan harta itu dimiliki oleh manusia. Contohnya Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum. At-Taubah ayat 41. Dan berjihadlah dengan hartamu. Pengakuan dari ayat ini bahwa harta itu milik manusia. Lalu ayat yang lain menjelaskan wa'atul yatama amwalahum. Surat An-Nisa ayat 2. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Setelah itu di dalam hadis dijelaskan inna dima'akum wa amwalakum 'alaikum haram. Bahwasanya manusia itu memiliki harta, memiliki fasilitas. Sehingga manusia dia harus menjaga batasan-batasan dia ketika diberi fasilitas oleh Allah. Contohnya darahmu, hartamu itu haram bagi dirimu. Artinya dia diatur oleh hukum-hukum tertentu sehingga dia dilarang untuk melakukan perbuatan haram. Hadis ini menisbatkan hartamu. Berarti syariat mengakui manusia itu memiliki harta. Lalu hadis yang lain menjelaskan an-nasu musallituna ala amwalihim. Manusia itu menguasai atas hartanya. Harta itu apa kata dia? Harta itu mau dihadiahkan, harta itu mau dijual, harta itu mau disedekahkan. Itu semuanya boleh karena manusia musallituna ala amwalihim. Mereka menguasai kepada hartanya. Ammal bai'u wal irthu fahuma min daruratid din wasyari'atil islamiyah. Idzan la masuqa lil qawli bi anna al islam yulghi al milkiyyata bi shatta anwa'iha.
Jadi keterangan ini tidak menjelaskan bahwasanya Islam itu mengakui kepemilikan harta, bukan tidak mengakui. Lalu, bagaimana cara Anda memberikan jawaban? Anda memberikan keterangan. Al-jawabu anna al-i'lafata tasihhu li adna munasabatin taqulu lillahi fi hadha ina'uk wa lillahi hadha tariquk. Jawaban dari pertanyaan tersebut boleh dibuat sebagai suatu contoh yang amat sederhana untuk memudahkan pemahaman. Anda mengucapkan kepada tamu Anda, hadza ina'uk, ini bejanamu. Anda mengucapkan kepada orang yang tersesat jalannya, hadza tariquk, ini jalan yang benar bagimu. Ma'al ilmi bi'anna al-ina'a laysa milkan lillahi. Padahal semua tahu, bejana itu bukan milik tamu. Ayo. Dan jalan itu juga bukan milik orang yang tersesat. Mengapa seperti itu? Ini lumrah. Seorang tamu datang kepada Anda, lalu Anda menghidangkan makanan, Anda mengucapkan kepada tamu tersebut, bejana ini milik Anda. Artinya, ketika Anda hendak menikmati makanan, Anda bisa menggunakan bejana-bejana tersebut. Begitu juga bagi orang yang tersesat di jalan. Ini jalanmu, bukan berarti jalan itu milik dia. Apabila dia tidak ingin tersesat, maka supaya dia melewati jalan tersebut. Wa innamal qasdu an yasluka Allah at-tariqal musyara ilaihi wa ya'kul al-dhaifu at-ta'am allazi fil ina'. Maka semuanya yang dimaksudkan supaya orang yang tersesat itu jalan pada jalan yang benar, dan bagi tamu ketika mereka hendak menikmati hidangan supaya menggunakan bejana-bejana yang diberikan oleh sahibul bait kepada mereka. Artinya bukan dimiliki. Wa mithluhu tamaman khilafatul mali lil insan yuqsidu minha an yatasarrafa fihi ala sabilil ibahati wal idni bit tasarruf la ala sabilil milk. Maka hal itu sama dengan harta yang dimiliki oleh manusia. Maka yang dimaksudkan dengan kepemilikan tersebut supaya manusia membelanjakan hartanya sesuai dengan aturan-aturan, hukum-hukum yang diberlakukan kepada dirinya. Karena harta itu milik Tuhan. Dia diberi mandat. Dia dijadikan sebagai wakil. Maka tentunya wakil dia harus mengikuti keinginan para orang yang memberikan wakalah kepada dirinya. Apakah dia dilarang untuk melakukan sesuatu? Tidak dilarang. Dia boleh melakukan sesuatu dengan catatan sesuatu yang dia lakukan itu benar, tidak bertentangan dengan hukum. La ala sabilil milki. Jadi bukan berarti orang yang berharta dia pemilik harta itu secara mutlak. Wa min qawluhu ta'ala wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Contoh yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 72. Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri.
Wa qaulur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anta wa maluka li abik. Kamu bersama hartamu adalah milik ayahmu. Maka jelas sekali yang dimaksudkan istri dalam surat An-Nahl ayat 72, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri. Itu bukan berarti istri itu dimiliki secara mutlak. Begitu juga dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta wa maluka li abik. Bukan berarti anak itu sebagai milik bapaknya secara mutlak. Tidak. Jadi itu semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimandatkan kepada seseorang agar supaya seseorang itu melakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan hukum-hukum yang telah diberlakukan, bukan kepemilikan secara hakiki. Kamu oleh sahibul bait diberi bejana, bejana ini milikmu. Artinya, ketika kamu menikmati makanan supaya kamu menggunakan bejana tersebut, bukan milik secara hakiki. Begitu juga jalan bagi orang yang tersesat. Ini jalanmu, bukan berarti jalan itu milik dia. Akan tetapi apabila dia ingin tidak tersesat di jalan, maka supaya melewati jalan tersebut. Itu semua tidak menunjukkan kepemilikan secara hakiki. Siapa pemilik secara hakiki? Pemilik secara hakiki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah memberlakukan aturan, Allah memberlakukan hukum-hukum supaya manusia yang diberi mandat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan segala sesuatunya itu sesuai dengan aturan atau sesuai dengan hukum-hukum yang telah diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.